Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Definisi Pentakosta ketiga adalah 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bapa, kami bersyukur untuk minggu hari ini yang luar biasa. Terima kasih untuk kehidupan baru, hari yang baru, napas baru dan gratis. Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur sebab Tuhan teramat sangat baik bagi kami. Bapa, kami memulai ibadah online ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap hamba-Mu yang Engkau pakai, untuk WL, singer, pemain musik. Satukan hati mereka Tuhan, satukan roh mereka Tuhan dalam pelayanan hari ini. Akan terjadi mukjizat yang luar biasa saat pujian penyembahan dinaikkan. Engkau sendiri yang turun tangan Tuhan melawat umat-umat-Mu di setiap rumah-rumah mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas tempat dan waktu. Untuk itu Tuhan, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu melalui pujian penyembahan Tuhan. WL, singer, pemain musik diurapi dengan luar biasa, nama Tuhan dipermuliakan. Juga untuk hamba-Mu yang Engkau utus, yang telah Engkau siapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapak Ongen Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi hamba-Mu ini dengan luar biasa. Hikmat, pengertian, akal budi turun atas hamba-Mu. Saat firman Tuhan disampaikan, akan ada kelepasan, akan ada mukjizat terjadi di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nama Tuhan dipermuliakan.
Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Niko dan keempat wakilnya, Bapak Yongki dan kedua wakilnya di Rayon 9, juga setiap gembala-gembala kul yang ada Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu yang ajaib. Tuhan, turut campur dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tuhan, berkati mereka dengan luar biasa kasih-Mu, cinta-Mu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu sempurna atas setiap mereka. Juga hamba-Mu Bapak Ferry di tempat ini, gembala kami Tuhan. Kami terus meminta untuk hamba-Mu ini Engkau berkati dengan luar biasa, hikmat, pengertian, akal budi, kasih sayang Tuhan sempurna. Pelihara kesehatan hamba-Mu ini Tuhan, dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna adanya. Pengembalaan di tempat ini Engkau berkati dengan luar biasa. Pengerja jemaat diberkati Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Indonesia akan dipulihkan, Indonesia akan dimenangkan, Indonesia akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahannya diberkati, presiden, wakil presiden, menteri, setiap aparatur pemerintahan yang ada diberkati Tuhan dengan luar biasa. Indonesia diberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa, pujian, penyembahan kami semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Oh Yesus, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ya Tuhan, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Yes Tuhan, gak pernah Kau biarin kami sendiri Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Amin Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa,
semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Oh Yesus Tuhan, ku lewati semua. Perkenananmu Yesus, perkenananmu ya. Oh, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin Yesus. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Yes. Oh, anugerahmu Bapa. Yesus Tuhan, mari sembah Dia saudara. Angkat penyembahanmu, tinggikan namanya Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan Yesus, tiada yang seperti-Mu. Bapa hidup bagi kami. Oh Yesus Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Yesus, ya ralaba syanda, ya ralaba ralaba buat kebaikan-Mu. Sembah, sembah Dia, sembah Dia. Bapa, yes Tuhan, Tuhan Yesus, ya ralaba syanda, ya ralaba. Yesus Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita saudara. Yesus Tuhan, yes. Ya Tuhan, kami saat ini satukan hati kami Tuhan untuk satu tujuan Yesus. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan.
Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, penuhi setiap kami ya Tuhan, penuhi setiap kami ya Tuhan. Yuk saudara, mari kita angkat penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita angkat syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang ajaib. Yesus Tuhan. Oh Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan, terima kasih Kau selalu bersama dengan kami Tuhan. Kau selalu menolong, menopang hidup kami Tuhan Yesus. Tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti-Mu Yesus. Oh Yesus Tuhan, Bapa, Bapa, haleluya, haleluya. Shanda ya la bara la bara la bara kiara la bara la bara la bara la bara la bara kiara la bara 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 kiara la bara 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 kiara la bara shanda ya la bara la ba 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 kiara la bara la bara la bara la kami berlimpah. Hati kami haus akan Engkau Tuhan. Hati kami haus akan Engkau Yesus. Kau satu-satunya dalam hidup kami Tuhan. Gak ada yang lain Yesus, gak ada yang lain. Gak ada yang lain Tuhan. Kiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Si kiara la bara la bara la bara la bara. Oh, kiara la basha, kiara la bara la bara la bara. Yes, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau satu-satunya bagi hidup kami Tuhan Yesus. Gak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kiara la bashanda, kiara la bara la bara la bara la bara la bara. Kiara la bara la bara la bara la bara la bara. Satu-satunya yang ku andalkan, yes. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, ya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya yang, oh Yesus, hanya Kau, satunya yang ku hanya Kau Yesus, Engkau sumber kekuatan, yes, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan bangkit berdiri, satu-satunya yang kita declare saudara, hanya Dia satu-satunya yang ku percaya. Yes Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa bagi kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan Allah kami, sumber pengharapan, sumber sukacita kami Tuhan. Dan kami mau terus bersorak, memuji, meninggikan kebaikan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Yes Tuhan, Kau ajaib Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku. Kau perlu ragu saudara, Kau menjamin hidupku. amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Amin. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu,
Janjinya tidak pernah berubah. Yes, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Sorakan haleluya. Haleluya Yesus. Biar sampai lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari sama-sama katakan saudara. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Lagi, mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Ayo kita maju saudara, umat pemenang. Yes, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, oh, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku yes, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Sekali lagi katakan, Dialah Raja. Sekali lagi sorakan haleluya. Yes, Dia Raja di atas segala raja. Dia yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita saudara. Sekali lagi katakan amin. Amin. Boleh kembali duduk saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus.
tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan di dalam gereja Pondok Cabe ini, saudara. Saudara dapat memberikan persembahan dengan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Dan biar saat ini mari kita satukan hati kita. Kita satukan pikiran kita untuk mendengarkan pesan firman-Mu, Tuhan Yesus. Yesus, Kau baik, Tuhan. Thank you, Jesus. Oh, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Yes, Lord. Yes. Sama-sama kita katakan. All the saints and angels, they bow before your thrones. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Oh, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, yes, Jesus. You deserve it all. Sekali lagi kita katakan. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God. Oh, you are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. Oh, you are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, you are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You
deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Shalom semuanya, apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua tetap berada di dalam lindungan Tuhan karena kasih anugerah Tuhan. Sehingga di minggu tanggal 29 Agustus ini kita semua ada karena kasih anugerah Tuhan. Sebelum sampai saya menyampaikan isi hati Tuhan, mari kita semua satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada sampai pada saat ini ya Allah. Terima kasih. Hamba siap menyampaikan isi hati-Mu. Semua yang aku pelajari, aku ketahui, aku persiapkan hari ini. Semua tidak ada artinya selain aku mendapat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu, turunlah atas hamba-Mu ini hikmat, marifat, pengajaran, pengurapan, bahkan kuasa-Mu Tuhan. Dan berikan buat semua yang di sini maupun yang di rumah, telinga hati seorang murid untuk duduk dengar kebenaran firman Tuhan. Supaya kami menjadi pelaku-pelaku. Setiap kuasa kegelapan yang coba datang mencuri, merampas, membinasakan, kami semua sepakat tolak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tidak berkuasa. Roh Kudus, Engkau ambil alih tempat ini Tuhan, kiri kanan depan belakang. Engkau berkuasa atas kami. Kami izinkan Engkau Tuhan tinggal di dalam kami. Di dalam nama Yesus, aku siap untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama-Mu Bapa, haleluya, amin. Shalom sekali lagi semuanya, apa kabar hari ini? Saya percaya kita melewati setiap masa demi masa. Kita melewati hari demi hari. Persoalan silih berganti tidak habis-habis. Tapi kita ada sampai pada saat ini. Itu semua karena kemurahan dan kasih anugerah Tuhan. Kalau kita pikirkan saudara, setiap masalah yang datang silih berganti diizinkan Tuhan. Itu semua hanya untuk mendidik saya dan saudara. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang hari ini bahwa setiap anak Tuhan dalam situasi kondisi seperti ini, saya mau ngajak saudara untuk membangun satu selera yang namanya selera kemustahilan di dalam hidup ini. Karena kita anak Tuhan harus punya selera itu saudara. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah, bagi setiap orang percaya dalam hal-hal yang positif ya saudara. Karena Paulus bilang gini, kita ini hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab itu, saudara, jadi iman saya dan saudara menjadi mata mengambil setiap janji Tuhan yang tidak kelihatan yang 2000 tahun yang lalu. Kita mengambil, jadi iman menjadi mata buat saya dan saudara untuk melangkah. Sebab itu, saudara yang terkasih, saya percaya bahwa setiap kita yang melayani di sini, setiap kita yang mengambil alih bagian di sini, kita tidak datang untuk meramal melamar jadi rasul ataupun jadi nabi. Bahkan kita tidak punya alasan untuk melayani dia. Tapi setiap saya dan saudara hari ini, Tuhan punya alasan untuk setiap saya dan saudara untuk melayani dia. Bahkan saya mau bilang, saudara, ini bukan cerita naga bonar ataupun cerita wayang, cerita dongeng. Tapi saya datang dengan satu cerita, pengalaman berjalan bersama dengan dia. Sebab itu ini yang saya mau bagikan buat saudara. Kalau kita bisa percaya bahwa cerita-cerita sejarah, cerita-cerita legenda, kalau kita pergi ke Pulau Medan sana, kita cerita tentang bagaimana Sang Kurian itu dia marah. Coba saudara boleh menghina cerita orang Medan punya, pasti saudara digebukin habis-habisan. Kalau enggak saudara ke Bandung lah, saudara boleh cerita bagaimana tentang cerita Sang Kurian, saudara menghina, pulang kita bisa kebaktian masal di rumah saudara. Nah itu kan legenda, itu kan cerita. Bagaimana kita bisa mempercayakan itu. Nah ini firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak diambil di jalan. Bagaimana kita nggak bisa percaya bahwa Musa itu dia bisa belah laut.
Bagaimana? Sebab itu saya mau bilang, mari bangun selera kemustahilan di dalam hidup saya dan saudara. Nah, saya juga pernah masuk di dalam masa-masa yang gak enak, masa-masa yang sulit, masa-masa yang dimana pada saat itu saya seakan-akan gak ada Tuhan. Saya pernah satu seketika difitnah, atau bahkan masuk di dalam penjara, dan itu menyakitkan bagi hati saya. Sehingga itu membuat satu tawar hati. Tapi saya mau bilang, kejatuhanmu, kegagalanmu, kehancuranmu hari ini tidak bisa membatalkan rencana Allah di dalam hidupmu. Kamu boleh gagal, kamu boleh jatuh, kamu boleh hancur, tapi karena itu gak bisa buat Tuhan gagal. Anak saya bertanya kepada saya begini, Tuhan, Adam dan Hawa jatuh, kenapa Tuhan gak ganti yang lain aja? Kan beres, simple. Saya bilang buat dia, kalau Tuhan bisa ganti, tapi kalau Tuhan ganti dia pernah gagal. Sebab itu, Adam dan Hawa boleh jatuh, kita boleh jatuh, tapi Tuhan gak pernah jatuh. Itu gara-gara kamu jatuh. Tuhan gak pernah gagal. Sebab itu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk saya dan saudara bisa mengerti kebenaran firman Tuhan, kita gak bisa pakai logika kita, intelektual kita gak bisa main. Saudara harus pakai pewahyuan dari Tuhan, minta pewahyuan dari Tuhan. Nah, firman yang saya mau sampaikan pada hari ini terambil di dalam kitab Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Nah, Wahyu ini di mana Yohanes pada saat itu sudah sangat tua, saudara. Umur dia 90 tahun. Waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berbicara begini buat ibunya. Ibu, itu anakmu. Lalu dia lagi berbicara buat Yohanes. Yohanes, itu ibumu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yohanes tangkap satu pesan ini. Sehingga waktu semua murid-murid Yesus sibuk melayani itu, sibuk melayani ini, Yohanes cuma ngurus ibunya Yesus sampai dia mati. Di umur 90 tahun, ini literatur misi mengatakan bahwa Yohanes diambil oleh tentara-tentara Romawi. Dia dimasukkan di kuali panas, digoreng atau direbus kira-kira begitu. Tapi dia rahib. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, cuma Tuhan yang bisa melakukan itu. Nggak ada satu orang pun yang bisa melakukan itu. Cuma Tuhan. Sebab itu kita nggak bisa pikir pakai logika untuk mau mengerti Tuhan. Dan tentara mereka membuang dia di Pulau Patmos. Pulau Patmos ini dibilang pulaunya sangat tandus, gersang, pulau setan lah kira-kira begitu, saudara. Nah, di dalam situasi kondisi yang masa-masa kayak gitu, justru dia melihat satu pewahyuan langsung dari Allah. Sama seperti kita hari-hari ini mungkin masuk di masa-masa yang sulit. Tapi kalau kita mengucap syukur dengan segala yang ada, saudara bisa lihat satu kemuliaan Tuhan datang buat saudara. Nah, Yohanes melihat itu. Dia melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesusnya beda banget. Beda seperti apa yang dia lihat dulu. Dia disebut rasul kasih atau murid kasih. Pada saat itu dia lihat Tuhan Yesus, dia bisa taruh kepalanya di dada Tuhan Yesus. Makanya dia disebut rasul kasih. Tapi kali ini dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus. Dia cuma bisa tunduk, saudara. Dia lihat Yesusnya beda banget seperti apa yang dia lihat. Sebab itu firman yang saya mau bacakan hari ini di dalam Wahyu 12 ayat 10. Bunyinya ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Ayat 11, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada dua kata yang menarik di sini. Ada kata pendakwa, ada kata pemerintahan. Sebab itu saudara yang terkasih, iblis itu berkerajaan. Sebab itu Tuhan membangun kerajaan untuk menghantam kerajaan. Makanya saya tidak percaya sama pelayanan individu, tapi saya percaya sama pelayanan tubuh Kristus. Kenapa? Karena iblis berkerajaan, sebab itu Tuhan membangun kerajaan untuk menghantam kerajaan. Bukan berarti Tuhan gak bisa lawan matiin iblis. Bukan, saudara. Iblis bukan levelnya Tuhan. Tuhan bisa matikan iblis dalam seketika. Tapi kalau Tuhan lakukan itu, iblis akan protes. Ya jelas, engkau Tuhan, saya bukan levelnya engkau. Sebab itu saudara yang terkasih, bukan juga Tuhan ciptakan iblis ya saudara. Tuhan gak ciptakan iblis, Tuhan ciptakan malaikat. Malaikat itu memberontak sehingga jadi iblis.
Sebab itu bukan Tuhan yang ciptakan iblis. Kalau Tuhan yang ciptakan iblis, itu Tuhan yang tidak ada kerjaan. Nah, istrinya Lot tidak diciptakan untuk menjadi tiang garam, tapi istrinya Lot menjadi tiang garam. Saat dibilang jangan menoleh ke belakang, dia menoleh ke belakang. Dan apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebab itu saya mau bilang, jangan selalu kita komplain kepada Tuhan. Jangan selalu kita mengeluh di dalam masa-masa sulit seperti ini. Jangan, saudara. Pergumulanmu, permasalahanmu boleh datang. Tapi lihat kasih anugerah Tuhan itu nggak pernah terlambat di dalam hidupmu. Nah, judul saya hari ini, karya terbesar di dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara, saya mau bilang bahwa jadi jangan selalu bilang Tuhan jahat. Di masa-masa yang sulit seperti ini, kita harus bertahan di dalam masa ini. Memang gak mudah, saudara. Mudah kita berbicara, mudah kita sharing. Tapi waktu kita mengalaminya, gak mudah. Sebab itu saya bilang dari awal, mari bangun satu selera kemustahilan. Karena tidak ada mustahil bagi Allah. Jadi saudara, ini pengalaman saya. Dulu, saya berpikir bahwa iblis itu sangat banyak di diskotik. Tempat pelacuran. Tempat yang enak-enak yang dunia punya, saudara. Tempat judi yang lain-lain. Yes, iblis memang banyak di situ, saudara. Tapi saya mau kasih tahu. Dia tidak ganggu saudara sedikit. Dia tidak goda saudara sedikit pun di situ. Justru dia kasih yang enak-enak supaya saudara betah. Tapi lihat. Iblis ada di setiap pintu-pintu gereja tuh. Di setiap kamu mau bertobat sungguh-sungguh. Di setiap kamu mau datang sungguh-sungguh buat Tuhan. Di saat engkau lagi bergumul, itu iblis datang. Dia datang mendakwa engkau di situ. Jadi lihat. Saya dan saudara dan iblis itu sama-sama punya jalur khusus ketemu Tuhan. Bedanya di sini. Kita datang ke Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Itu jalurnya saya dan saudara untuk ketemu Tuhan. Tapi iblis datang, dia mendakwa saya dan saudara. Jadi iblis dan Tuhan itu punya catatan dari saya dan saudara sampai sekarang waktu kita lahir. Iblis punya semuanya. Tuhan punya juga semuanya. Tapi bedanya begini. Waktu saya dan saudara datang sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Allah. Dan kita terima darahnya Yesus. Saya dan saudara dibenarkan, dihapus dosa. Tapi di iblis dia nggak hapus, saudara. Iblis nggak hapus semuanya. Kenapa? Karena dia butuh bukti. Supaya waktu saudara sungguh-sungguh datang ke dia, dia akan bilang sama Tuhan. Lihat, dia nggak main belakang-belakang. Pendakwamu di depan Allah. Dia nggak main belakang-belakang. Dia akan bilang buat Allah, tuh lihat, anakmu baru habis dari tempat saya, baru habis enak-enak, baru habis mabuk-mabukan, baru habis berzina. Dia akan tahu, dia sodorkan semua buat saya dan saudara. Lalu lihat, itu cara permainan iblis. Lalu iblis sodorkan buat saya dan saudara waktu kami, saudara dan saya lagi dalam pergumulan yang gak habis-habis. Iblis bilang ini, katanya dia Tuhan. Tuh, kok kamu doa-doa gak dijawab-jawab? Saudara, itu cara mainannya dia. Lihat, iblis pengen masuk ke satu dunia yang tidak kelihatan. Yang dimana Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Dimana di situ gak ada sakit penyakit, gak ada penderitaan, gak ada nangis. Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara di situ. Iblis pengen masuk ke satu dunia itu, tapi dia gak pernah bisa. Dia pengen bawa satu penyakit, dia pengen bawa masalah, dia pengen bawa semua yang dia punya, tapi dia gak pernah punya. Dia cuma punya dunia realita itu, saudara. Dia cuma punya dunia ini. Di dunia inilah dia membuat saya dan saudara untuk percaya, untuk setuju kepada dia. Sehingga saya dan saudara terjebak di sini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihat, iblis. Lihat. Kenapa? Nah, di Taman Eden nih, saudara. Kenapa iblis mesti datang menyerupai ular sih? Kenapa dia nggak datang menyerupai binatang yang lain? Kenapa dia mesti datang menyerupai ular? Tuh, karena kalau dia datang menyerupai makhluk yang lain, Adam dan Hawa akan bertanya, ini makhluk apa ini? Karena dia perlu datang untuk bertemu dengan Adam dan Hawa, untuk menjebak mereka, untuk memakai segala sesuatu yang sudah dekat atau sudah akrab dengan mereka. Nah, ular pada dasarnya ini bukan binatang yang jahat. Alkitab bilang gini, dia binatang yang sangat cerdik. Sebab itu iblis perlu memakai dia. Sehingga Adam dan Hawa pun tertipu. Nah, saudara perhatikan. Apa sih ini ular? Ular itu tidak punya kelopak mata.
Dan ular itu dia tidak bersuara. Makanya saudara perhatikan, ular sedikit ke sana, dia sedikit ke sini, karena dia tidak bersuara. Lihat, iblis siap tunggu saya dan saudara 20 sampai 25 tahun hanya untuk saya dan saudara jatuh. Sebab itu jangan pernah buka celah buat dia, saudara. Karena iblis terus menunggu. Dia tidak berkedip hanya untuk saya dan saudara. Ayat 11 bilang bahwa dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bilang, kalau tidak ada ayat ini, kita tidak akan mampu hidup benar. Siapa yang mampu hidup benar di hadapan Allah? Tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang bisa mampu hidup benar. Saudara baru pulang gereja, saudara baru dengar firman Tuhan berapi-api. Pulang. Ada yang maki saudara, ada yang hina saudara, ada yang ludah saudara. Bisa-bisa kacau seketika. Bisa-bisa kata cacian maki keluar dari mulut saya dan saudara. Itu cuma bukti kecil bahwa memang saya dan saudara tidak bisa hidup kudus. Contoh aja, saya mesti jadi anak kecil untuk bercerita ini. Contoh mungkin saudara datang dengan jempol kakinya luka lalu ditutup sepatu. Saudara nggak sadar, saudara pergi jalan ke sana lalu ada yang injak kaki saudara. Apa yang keluar tiba-tiba? Bisa aja makian, cacian. Nah, ini bukti bahwa saya dan saudara itu memang nggak bisa hidup kudus. Nggak akan bisa hidup kudus dengan cara kita. Sebab itu Tuhan menyediakan darahnya buat saya dan saudara. Karena kita tidak mampu hidup kudus. Darahnya itu menyembuhkan saya dan saudara, menyelamatkan saya dan saudara. Itu iman saya. Saya dan keluarga saya besar. Sampai hidup sampai sekarang cuma karena kasih anugerah Tuhan. Kami sangat percaya sama dari Yesus. Satu seketika anak saya sakit. Saya nggak tahu virus datang dari mana dan matanya ketutup. Banyak orang yang menganjurkan untuk ke dokter. Ya nggak salah. Untuk bawa ke dokter nggak salah. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara. Tuh, Anda belajar tentang Tuhan. Anda bersaksi tentang Tuhan. Seharusnya ada segala sesuatu Tuhan nomor 1. Dokter nomor 2. Itu iman. Itu iman saudara. Sebab itu saya mau bilang, harus Yesus yang nomor 1. Segala sesuatu nomor 2. Harus Yesus yang nomor 1. Dan singkat kata apa yang terjadi? Saya cuma bilang kalau engkau percaya sama darah Yesus, aku sembuh. Tuhan sembuhkan engkau. Aku cuma doa. Nah, aku cuma tutup matanya, lalu aku bilang dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyembuhkannya. Bukan saya yang menyembuhkannya. Iman. Saudara, waktu kamu cuma beriman, Tuhan menyembuhkan. Sebab itu saudara yang terkasih, ini buat kita semua. Bahwa segala sesuatu Tuhan nomor 1. Darahnya itu berkuasa. Menyucikan, menyembuhkan saya dan saudara. Itu DNA kita. Tanpa darah Yesus saya dan saudara tidak bisa dibenarkan. Gak akan bisa saudara. Roma 5 bilang gini. Lebih-lebih lagi, Roma 5 ayat 9 kalau gak salah. Lebih-lebih lagi sekarang bahwa kita telah diselamatkan oleh darahnya. Dan kita pasti telah diselamatkan oleh murkanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini yang luar biasa. Tuhan menyediakan semuanya buat saya dan saudara. Kitab Imamat bilang gini. Di dalam darah itu ada nyawa. Di perjanjian lama, lihat, yang buat dosa itu manusia. Tapi yang jadi korban siapa? Binatang. Di perjanjian lama, perjanjian baru, Yesus datang menggantikan segala korban-korban itu. Yesus datang mengambil semua yang saya dan saudara tidak bisa. Dia menggantikan setiap binatang, domba, yang lain-lain. Tuhan mengambil yang saya dan saudara tidak bisa buat. Sebab itu saya bilang gini, imanlah kepada Yesus. Ibrani bilang, imanlah kepada Yesus. Tuh. Jadi waktu saudara, iman itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau iman menyenangkan hati Tuhan, kenapa kita tidak mau beriman kepada Tuhan? Tuh, imanin dia tuh. Dalam hal-hal yang positif ya saudara. Kalau saudara ingin bilang imanin gini, ini mobil, Tuhan saya ingin mobil itu jadi milik saya, itu bukan beriman. Itu berkeinginan. Jadi beda. Beda saudara. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi hidup kudus bukan kita duduk di dalam kamar pakai baju putih, doa siang malam, nggak nonton TV, nggak baca koran, nggak lihat majalah. Itu bukan kayak gitu saudara. Apalagi zaman-zaman akhir zaman kayak gini, saudara mau lakukan ini, lakukan itu dengan cara saudara sendiri, lalu tiba-tiba orang lain rapture, saudara nggak rapture. Akhirnya apa?
saudara jadi kampungan, bukannya jadi kudus, jadi kampungan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab itu pentingnya iman kepada Yesus. Sangat-sangat penting. Jadi saya dan saudara hari ini, kita tidak melihat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Saya dan saudara gak bisa melihat itu. Bagaimana dia menyerahkan nyawanya, dia berkorban untuk saya dan saudara. Tapi iman kita hari ini menjadi mata untuk mengambil setiap janji-janji perkataan Allah. Apa yang sudah dia lakukan buat saya dan saudara 2000 tahun yang lalu. Kita mengambil janji itu. Sampai hari ini kita hidup karena kasih dan anugerah dia. Itu yang dibuat sama Daud. Bagaimana Daud bisa tahu ini, saudara? Daud melakukan itu, saudara. Bagaimana Daud bisa melakukan? Karena hubungan itu menyenangkan hati Allah. Sebab itu saya mau kasih tahu buat saudara, mari membangun hubungan terus dengan Tuhan. Karena melalui kesaksian-kesaksian saya dan saudara, pengakuan kita itu yang membenarkan kita di hadapan Allah. Bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Saudara, makanya saya bilang, kalau kita melayani semua hari ini, kita harus melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan melayani pakai topeng, saudara. Anda akan berurusan dengan iblis yang 7.000 tahun lebih jago, lagi hebat dari saya dan saudara. Kita nggak bisa lawan dia, saudara. Sebab itu dengan pengakuan saya dan saudara, kesaksian kita, darah Yesus, itu yang membenarkan saya dan saudara di hadapan Allah. Itu yang membenarkan kita, saudara. Pegang itu. Jadi kalau janji Allah itu mustahil, berarti dia tetap Allah. Kalau janji Allah biasa-biasa saja, ya orang lain juga bisa jadi Allah, gampang kok. Sebab itu saya bilang tadi di awal, tidak ada yang mustahil bagi Allah selain saudara menggantungkan imanmu kepada Yesus. Darah itu paling penting, saudara. Ini yang banyak orang nggak tahu, saudara. Banyak orang, saya dan saudara diselamatkan karena itu. Kalau nggak ada itu, saya dan saudara mau diselamatkan dengan cara apa? Saudara mau melakukan perbuatan baik, bikin yang banyak, tapi tidak akan bisa dibenarkan tanpa darah Yesus. Jadi dia berkorban buat saya dan saudara hari ini. 2000 tahun yang lalu. Itu karena cintanya yang tanpa syarat. Tanpa syarat sedikit pun, saudara. Kita boleh menyayangi orang. Saya menyayangi istri saya. Itu pakai syarat. Kalau dia cinta sama saya, dia sayang sama saya mau sayang sama dia. Coba dia berkhianat, saya juga bisa berkhianat. Makanya saya bilang, cuma cinta Yesus saja yang tanpa syarat. Makanya dia boleh korbankan semua. Apa yang dia punya, apa yang saya dan saudara tidak mampu, dia ambil semuanya. Lalu dia cuma bilang, cukup beriman dengan darah. Itu pengakuan saya dan saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebab itu, mari hari ini terus membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti. Tuh, di Kisah Rasul bilang begini, aku akan datang kembali membangun pondok Daud yang sudah rubuh. Kenapa Tuhan mesti datang kembali membangun pondok Daud yang rubuh? Apakah Tuhan gak punya ide lain selain dia pakai punya Daud? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lihat. Daud sedang berjalan. Tuhan bilang gini, kalau bikin tabernakel itu gak boleh ada ide manusia. Sedikit pun gak boleh ada, mati. Urusannya mati. Waktu Tuhan bilang sama Musa begini, bangun tabernakel. Itu tingginya, lebarnya, kecil besarnya semua sudah terperinci. Dia cuma nurut aja, saudara. Gak boleh ada ide manusia sedikit pun mati. Gak boleh. Dia gak bisa bilang, Tuhan bilang gini, warnanya harus merah kemisi. Terus Musa protes, Tuhan ini lagi tren nih. Warnanya biru teoska dong. Gak bisa, saudara, mati. Gak boleh ada ide manusia. Nah waktu tabernakel Musa sedang berjalan, Daud tiba-tiba bikin pondok kecil seperti pramuka. Daud bilang buat seluruh bangsa Israel, hei mari puji sembah dia di sini. Saudara, waktu dia bilang itu, apa yang terjadi, saudara? Imam-imam cuma bisa berdiri selama tinggal Daud. Habis ini kebaktian besar di rumah kamu. Karena gak boleh ada ide manusia. Tapi apa yang terjadi? Selama 33,5 tahun, 24 jam, Daud melantik 44.000 penyanyi. Mereka secara bergantian memuji menyembah Tuhan. Bergantian 24 jam. Dan apa yang terjadi pada zaman itu?
Israel naik secara politik, ekonomi, militer terhebat di dunia. Dan gak ada satu orang pun bisa kalahin itu. Tidak ada satu orang kalahin itu, saudara. Itu sebabnya Tuhan datang, dia bilang gini, aku akan kembali membangun pondok Daud yang sudah rubuh. Nah, saudara boleh lihat, hari-hari ini situasi kondisi seperti ini. Banyak orang yang maaf tadinya menghujat tentang karismatik, tentang lagu-lagu pujian penyembahan. Tapi saudara boleh lihat, di mobil, di rumah, dengan situasi kayak gini, semua orang pakai lagu karismatik hanya untuk memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Karena itu janji Tuhan. Dia akan datang kembali membangun satu pondok Daud yang rusak. Semua orang sekarang saudara boleh cek di YouTube. Orang cuma dengan memuji menyembah Tuhan terima Yesus. Hadirat datang langsung dia menerima Yesus. Hadirat itu merubah orang. Kenapa? Ini berbicara hubungan. Tabut yang dibuat sama Musa itu cuma berbicara perjanjian. Tapi tabut yang dibuat sama Daud itu berbicara hubungan, saudara. Itu sebabnya saya mau kasih tahu buat saudara. Hari ini mungkin ada yang bilang kamu gagal. Kamu jatuh. Kamu gak layak. Kamu gak punya masa depan. Siapapun bilang kamu, siapapun menghina kamu, siapapun boleh bilang apa tentang kamu. Dia punya hak. Tapi saya kasih tahu, ada yang berhak menilai kamu. Siapa? Tuhan yang menilai. Dia yang punya hak untuk menilai saya dan saudara. Makanya saya bilang, saya nggak peduli dengan situasi kamu seperti hari ini. Apapun situasimu pada saat ini. Entah sakit, entah apa. No. Itu tidak akan bisa menggagalkan Tuhan. Melalui kesaksian-kesaksian saudara hari-hari ini. Pengakuan kita dibenarkan. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebab itu saudara yang terkasih, mari terus membangun hubungan dan percaya iman kepada Yesus. Karena darahnya sudah dia korbankan buat saya dan saudara hari ini. Kita hidup karena kasih anugerahnya. Kita hidup hari ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat kita. Jadi apa yang bikin Tuhan sayang kamu? Bukan pelayananmu. Apa yang bikin Tuhan sayang kamu? Bukan kamu hebat. Bukan kamu pandai berkhotbah. Bukan. Yang bikin Tuhan sayang kamu hari ini adalah status kamu tuh warga kerajaan surga. Itu yang bikin Tuhan sayang kamu. Jadi kamu dibenarkan oleh darahnya. Itu yang memenangkan saya dan saudara. Mari setiap anak Tuhan. Itu iman saya. Sebab itu saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara dalam situasi kondisi seperti ini. Itu terbukti kita ada sampai pada hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Gak ada yang lain saudara. Gak ada yang lain. Sebab itu mari tetap beriman kepada Yesus. Karena dia yang tetap menyelamatkan saya dan saudara. Melalui kesaksian-kesaksian saya dan saudara, iman itulah yang mengalahkan segala pendakwa siang dan malam di depan iblis, di depan Tuhan. Kiranya rohmu mendengar, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Kurang dan lebih Engkau yang lebih mengetahui Tuhan. Segala kelemahan tentang aku Tuhan. Sebab itu aku tunduk. Karena aku tidak layak dipuji, tidak layak disembah. Semuanya hanya untuk Engkau. Buat semua jemaat Tuhan yang hari ini maupun di rumah. Yang mendengar sharing firman Tuhan pada hari ini. Biarlah yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Beban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Yesus. Tuhan bangkitkan semua. Kita yang sudah tidur lama Tuhan. Kita yang dalam ketakutan, dalam kecemasan. Aku percaya Engkau tidak pernah gagal di dalam hidup kami. Sebab itu ya Allah, kami terima berkat Engkau Tuhan. Dengan berkat yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Dan seisi rumahmu diberkati. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu pagi, siang hingga malam. Dia sendiri yang berjanji untuk datang menjemput saya dan saudara. Untuk menyediakan saya dan saudara satu tempat di satu kehidupan yang baru. Di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan?
Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya, Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.